sama-sama mensyukuri terhadap segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, sampai detik kita menyelesaikan salat zuhur kita ini. Semoga dengan syukur kita Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkannya lagi syukur nikmat yang kita dapatkan di dunia ini, terkhusus berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia yang Allah utus ke muka bumi ini dan yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, serta yang kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Terus kita berdoa kepada Allah agar kiranya kita wafat dalam keadaan iman dan Islam, sehingga mendapatkan syafaat kubra daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, alhamdulillah, sebelum kita teruskan kuliah zuhur kita pada kesempatan kali ini, sama-sama saya mengajak para jamaah untuk kita bacakan Fatihah bagi para guru-guru kita, bagi para masyayikh kita, bagi para mursyid kita semuanya, terkhusus bagi Imam An-Nawawi, yaitu adalah Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi yang kitabnya sedang kita pelajari sekarang ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, dan bagi yang menulis serta mensyarahkannya mendapatkan ilmu, mendapatkan pahala yang berterusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, alhamdulillah para jamaah semuanya, kita akan teruskan lagi pembacaan hadis 23 dalam kitabnya Imam An-Nawawi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah bacakan tentang matan atau isi hadis 23 tersebut. Maka kita sampai kepada pembahasan sembahyang, sedekah dan sabar, ya. Saya ulangi sedikit berkenaan hadisnya ini. Hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan amalan-amalan kita selama di dunia ini yang besar sekali hitungannya di sisi Allah, ya. Di sini kita dapatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamlaul mizan, ya. Pembahasannya sudah kita uraikan pada pertemuan sebelumnya. At-tuhuru yakni syatrun, atau kesucian itu adalah separuh daripada iman, ya. Maka di sini Imam Ghazali juga telah menguraikan makna yang dimaksud dengan tuhur, yaitu adalah kebersihan diri dan juga kebersihan jiwa. Begitulah yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam penjelasannya Imam Ghazali. Sehingga seseorang tersebut, ya, jikalau hatinya sudah betul-betul suci daripada sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat ujub, sifat riya, sifat sombong, maka itu sudah sebahagian daripada iman seorang hamba tersebut. Dan juga kalimat selanjutnya adalah walhamdulillahi tamlaul mizan. Lafaz alhamdulillah, kalimat alhamdulillah, ya, itu adalah dapat memenuhi timbangan kita, atau memenuhi daripada amalan yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini yang menjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Selanjutnya dijelaskan lagi, subhanallah walhamdulillah itu dapat memenuhi antara langit dan bumi,
Ya, ini menggambarkan besarnya amalan tersebut. Ya. Wassalatu nurun wassadaqatu nurun wa burhanu wa sabrun diyaun. Maka ini yang akan menjadi pembahasan kita, sembahyang, sedekah beserta dengan sabar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan lagi bahwa sembahyang itu adalah cahaya, cahaya yang menerangkan jalan hidup yang sebenarnya, cahaya bagi orang yang mengerjakannya di dalam dunia dan di akhirat. Dan Rasulullah SAW pernah menerangkan bahwa barang siapa yang memelihara sembahyang adalah baginya cahaya dan alasan dan kelepasan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak memelihara, tidaklah ada cahaya baginya, tidaklah ada baginya alasan dan kelepasan daripada dan adalah ia pada hari kiamat bersama Fir'aun, Haman, Qarun dan Ubay bin Khalaf. Ya. Ini penekanan berkaitan dengan sembahyang tadi. Maka wassalatu wassadaqatu wassabru nurun, ya, burhanun wassabru diyaun. Ya, kalimat ini menegaskan kepada kita pentingnya berkaitan daripada syariat yang Allah turunkan. Ya. Disebutkan dalam hadis ini kalimat pertamanya adalah as-salatu was-sadaqatu burhanun, ya, bukti atau dalil, ya, sehingga awwalu ma yuhasab, perkara yang amat pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di akhirat nanti adalah as-salah, ya. Was-salatu imanuddin, dan salat itu adalah tiangnya agama. Ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita pun, dalam melihat seseorang, ya, dalam mengambil seseorang sebagai partner kita atau sebagai orang yang kita ingin berbagi dengannya, satu saja, tengok solatnya, ya. Karena kalau misalkan solatnya senantiasa baik, senantiasa benar, ya, kita kembali kepada ayat Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau memang salat dia itu betul-betul sesuai dengan apa yang dimintakan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin bahwasanya dia terhindar daripada fahsya dan munkar. Ya, dan itu yang Allah tuliskan. Ya. Dia cukupkan semua syarat dan rukunnya, dia persiapkan dirinya ketika hendak salat, ya. Dia hadapkan hatinya, dia tundukkan fikirannya, dia hilangkan segala permasalahannya, yang dia tahu hanya menyembah Allah, maka salatnya tersebut tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu boleh jadi menghilangkan sifat keji dan sifat mungkar. Itulah maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan as-salatu was-sadaqatu burhan, yaitu adalah bukti, tanda, ya. Maka paling berat hisabnya adalah salat, ya. Sehingga kalau misalkan dalam bab salat ini, wal'iyadzubillah, semoga kita tidak lalai, ya. Kita tidak lalai, kita pegang betul-betul makna salat tersebut. Dan salat ini adalah dari kalimat sillah, hubungan, ya. Orang yang senantiasa menjaga salatnya dengan baik, maknanya hubungan dia dengan Allah itu baik. Kalau kita mencintai sesuatu, mestilah kita hendak berjumpa dengannya ada perasaan yang lebih daripada kita, ya. Ada, ya, kebahagiaan yang kita rasakan, ya. Dan sebelum waktu bertemunya kita banyak persiapan, ya. Kita nak layakkan diri kita, lengkapkan diri kita, ya. Ini yang kita maksud bahwasanya salat ini adalah sebagai burhan was-sadaqah. Begitu juga dengan sedekah, ya. Karena fadilah sedekah ini Allah ceritakan kepada kita, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah, ya. Dan begitu banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang fadilah daripada sedekah itu, ya.
Sehingga seorang tersebut jikalau dia menjaga salatnya dan sedekahnya, maka inilah yang menjadi tanda dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baik. Ya. Dan sedekah di sini juga bukan berarti kita hanya mengeluarkan harta kita, tidak. Ada sedekah ilmu, ada sedekah harta, ada sedekah bahkan senyum kita sekalipun itu termasuk sedekah, ya. Wa ihatatul, dan kita mengambil batu daripada tengah jalan, ya, yang kita tahu kalau orang lewat jalan tersebut lalu ada batu, kita singkirkan batunya, itu pun sedekah, ya. Dan sedekah di sini adalah bentuk semua amal baik, itu disebut dengan sedekah. Maka apa yang dikatakan orang-orang yang di alam barzakh ini, ya, berikanlah kami satu saat saja, niscaya kami akan bersedekah, ya. Maka sedekah ini adalah nama daripada semua amalan baik, itu disebut dengan sedekah, ya. Apa saja bentuknya itu disebut dengan sedekah, karena sedekah ini dari kalimat sidq, artinya kejujuran atau kepercayaan kita. Maka di sini yang disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sembahyang adalah cahaya, sebaiknya tiada sembahyang tiada cahaya, sebaliknya, ya. Maka orang yang lalai dalam solatnya, ya, orang yang lalai dalam solatnya nanti di akhirat dia seakan-akan gelap, ya. Jangankan sampai di akhirat, ya. Karena perjalanan akhirat kita itu kan dimulai setelah wafatnya kita. Tatkala kita sudah menutup mata daripada dunia ini, maka hakikatnya kita sudah masuk ke dalam perjalanan akhirat kita, dan pintu pertamanya adalah alam barzakh, alam pemisah. Walaupun saat itu kita belum dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang tidak menjaga amalan-amalannya selama di dunia, maka yang dia dapatkan hanyalah kegelapan, ketakutan, ya, kegelisahan yang mendalam. Belum lagi bagaimana soalan-soalan malaikat mungkar nangkir yang datang kepada orang tersebut, ya, yang tidak dijawab oleh jawaban-jawaban seperti yang kita jawab di dunia ini, melainkan amalan kita lah yang menjawab semua soalan-soalan malaikat. Ketika ditanya man rabbuka, orang yang tidak salat dia tidak akan tahu, ya. Macam mana dia nak jawab man rabbuka sedangkan dia tidak pernah menghambakan dirinya kepada Allah, dia tidak pernah mensujudkan dirinya di hadapan Allah, dan dia tidak tahu siapa itu Allah, ya. Bagaimana seorang tersebut dapat menjawab soalan yang disoalkan kepadanya? Maka ini yang kita katakan bahwasanya dia juga bagian daripada cahaya. Orang yang tak menjaga salatnya nanti di akhirat, awal daripada akhirat adalah barzakh, dia akan merasa kegelapan, kegelisahan dan ketakutan yang amat sangat sekali. Baik, setelah itu diterangkan sifat sabar. As-sabru kata Rasulullah adalah diaun, artinya sinaran yang menyuluh jalan yang akan ditempuh. Bagaimanapun juga sulit jalan itu akan dapat dilalui dengan sabar, ya. Maka sabrun itu adalah al-habsun, ya, artinya kita menahan, ya. Sabar artinya menahan, ya. Jadi sabar itu satu perbuatan yang memang jika berlaku kepada kita, kita tahan. Bukan hanya dalam bab kemaksiatan saja, ya. Tetapi juga banyak sekali sabar ini harus kita praktikkan dalam hidup kita, ya. Bukan dalam bab kemarahan saja, bukan dalam bab kita pergaulan dengan kawan-kawan kita saja, tidak. Sabrun ini adalah masuk ke dalam semua lini hidup kita. Kalau kita kaya, kita wajib sabar. Kita miskin, kita juga sabar. Kita alim, kita juga sabar. Kita abid, orang yang senantiasa beribadah juga harus sabar, ya. Apa kesabarannya? Karena akan ada godaan. Orang yang kaya raya, yang berharta, dia akan digoda
untuk mengeluarkan harta-hartanya kepada jalan-jalan yang tidak baik. Seorang yang alim, yang pandai, ya, yang jenius, yang memiliki ilmu banyak, dia akan digoda untuk senantiasa bertakabur dengan ilmunya. Orang yang abid, orang yang senantiasa beribadah, rajin ke masjid, melakukan sunnah-sunnah, dia akan digoda dengan keriaan, ya. Maka sabrun ini masuk ke dalam semua golongan, ya. Bukan hanya bagi orang yang kita tahu, sabar bagi orang miskin, sabar bagi orang yang kena musibah, tidak, ya. Sabar itu masuk ke semua aspek perilaku kita. Tak kira kita kaya, tak kira kita miskin, tak kira kita alim, tak kira kita jahil, ya. Itu pasal disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ke-23 ini, was-sabru diyaun, penyuluh, ya, lampu yang dapat menjalani, yang dapat menerangi jalan kita, ya. Seseorang kalau nak berjalan pergi mana saja, kalau dia memiliki penerang, dia memiliki petunjuk, niscaya dia tidak akan tersesat. Dia akan tahu jalannya. Nah, tapi kalau dia tiada kesabaran dalam hidupnya, sedikit tak sabar, ya, sedikit marah, sedikit apa-apa yang tak sesuai dengan dirinya lalu dia keluarkan, ya, maka dunia ini sempit rasanya, ya. Kita tengok hujan 4 hari, ya, aku tak bisa keluar, tak bisa gini, nak komplain, ya. Bukan tak boleh, tapi pada masa dan tempat yang berkesesuaian. Intinya sabar ini adalah perihal yang baik yang kita buat, ya. Dan, ya, salah satu sifat yang memang dimiliki oleh semua nabi adalah sabar. Sehingga Allah menyebutkan wasbiru wasabiru warabitu, ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah tekankan kalimat sabar di sini. Sabar kalian, sabar. Sampai di akhir ayat Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ya. Karena sabar ini bukan perkara mudah. Berat dalam diri kita nak sabar itu, ya. Berat, ya. Sehingga harus dilakukan latihan-latihan, harus dilakukan penyinaran, banyak belajar, ya. Pergi ke majlis ilmu sehingga mendapatkan nasihat-nasihat daripada ulama-ulama kita, guru-guru kita. Ini yang akan melembutkan hati kita. Kalau hati kita sudah lembut, maka dia boleh melaksanakan apa-apa yang menjadi perintah agama, ya. Tapi kalau kita tak ambil berat perihal agama kita, hati kita lama-lama akan mengeras, ya. Orang yang sibuk dengan dunia tapi dia tidak balance dengan akhirat, itu hatinya akan keras. Sehingga sifat-sifat buruk hati, kikir, dengki, hasad banyak berlaku di hati orang yang tak mengambil berat perihal agama. Tapi kalau dia masih salat, dia masih mau belajar agama, insya-Allah hatinya masih mudah dilembutkan, ya. Jadi kalau kita tengok ahli keluarga kita, ya, yang sedikit lalai daripada perintah-perintah Allah aja, dia takut sampai nanti saatnya hatinya sudah keras, sulit kita untuk mengubahnya. Taib, ya. Saya rasa kita cukupkan di sini. InsyaAllah pada kesempatan lainnya akan kita teruskan. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semuanya, serta semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan dalam mengamalkan segala amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, inayah serta maghfirahnya. Sama-sama kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza hadanallahu wa iyyakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.